Halo guys, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan pada lancar ya rezekinya. Hari ini Si Love Story akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ford versus Ferrari. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan diangkat dari kisah nyata. Diperankan oleh Christian Bale sebagai Ken Miles dan Matt Damon sebagai Carroll Shelby. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan Carroll Shelby yang sedang mengendarai Aston Martin-nya dan berusaha keras untuk memenangkan kejuaraan balapan Le Mans 24 Hours pada tahun 1959. Dan ya, pada akhirnya dia memenangkannya. Namun setelah itu dokter melarangnya balapan lagi karena penyakit jantungnya. Dia harus merelakan cita-citanya dan beralih profesi sebagai desainer sekaligus penjual mobil yang sudah dimodif, yang bernama Shelby American Company. Scene berpindah ke Ken Miles, di mana ia adalah seorang montir di bengkel mobilnya sendiri, sekaligus pembalap seperti Shelby dulu. Ken mempunyai kepribadian yang susah diatur dan punya kebiasaan bicara terus terang. Namun sama seperti Shelby, dia mahir dalam dunia permobilan dan balapan. Ken punya seorang anak laki-laki bernama Peter dan seorang istri bernama Molly. Scene berpindah di Ford Motor Company, di mana cucu dari Henry Ford sedang berpidato di depan karyawannya. Ia memberitahukan bahwa Ford akan bangkrut jika mereka tidak mempunyai ide atau cara yang inovatif untuk mempertahankan Ford Motor Company. Dan jika Ford bangkrut, maka banyak karyawan akan dirumahkan. Lalu scene berpindah di sirkuit Willow Spring yang sedang diadakan balapan. Di sana terlihat Shelby sedang diajak kerjasama oleh orang-orang dari pabrik mobil asal Jerman, yaitu Porsche. Nah, setelah itu Shelby menawarkan tawaran Porsche tadi pada Ken. Namun orang-orang Porsche melihat temperamen Ken Miles yang pada saat itu sedang marah-marah karena hampir didiskualifikasi karena mobil yang dia setir tidak memenuhi standar balapan di Willow Spring. Saat melihat itu, orang-orang Porsche mengurungkan niatnya untuk kerjasama karena melihat temperamen Ken yang sangat jelek. Di sana Shelby terlibat pertengkaran kecil dengan Ken. Shelby berkata pada Ken, "Tanpa sponsor, kau tidak akan punya mobil, Ken." Di sini Shelby menjelaskan pentingnya sponsor dari Porsche tadi yang mana batal karena temperamen buruk Ken. Namun di perlombaan Willow Spring, Ken Miles dapat memenangkan pertandingan dengan mudah. Gaya menyetir Ken serta cara mendahului pemain lainnya sama persis seperti Shelby dulu di masa kejayaannya. Ken sangat berbakat di mata Shelby. Di malam harinya, sepulang dari perlombaan, Ken diberikan berita buruk oleh istrinya bahwa bengkel Ken disita karena gak bisa bayar utang. Singkat cerita, Ken berjanji akan meninggalkan dunia balap dan montir, berganti profesi pekerjaan ke yang lebih stabil penghasilannya. Scene berganti di ruang rapat Ford Motor Company. Seorang tenaga pemasar Ford bernama Lee sedang presentasi mengenai idenya agar Ford tidak tutup. Dia berpendapat bahwa Ford harus ikut di semua balapan bergengsi, yang salah satunya diadakan di sirkuit Le Mans Paris, Prancis, yang memerlukan waktu 24 jam untuk mencapai garis finish. Dan 5 tahun berturut-turut selalu dimenangkan oleh produsen mobil asal Italia, yaitu Ferrari. Lee menyarankan pada bosnya untuk merger dengan Ferrari jika ingin Ford ada kemajuan. Lee pun mulai datang ke kandang Ferrari di Italia. Di sana ia melihat Ferrari mengerjakan mobilnya sangat presisi dan sangat perfect. Setiap orang merakit bagian mobil Ferrari sendiri-sendiri. Di sana Lee bertemu langsung dengan Enzo Ferrari, pendiri dan pemilik Ferrari. Lee langsung presentasi dan menyerahkan surat perjanjian merger Ford Ferrari, di mana perjanjian tersebut tertulis 90% Ford mengontrol produksi dan 10% Ferrari. Dan untuk tim balapnya 90% dikontrol oleh Ferrari, 10%-nya Ford. Enzo Ferrari membaca surat perjanjian itu semalaman. Lalu berita merger Ford Ferrari sudah tersebar karena ada jurnalis yang mendokumentasikan kegiatan mereka pada saat itu. Namun ternyata di belakang, sang jurnalis memberikan berita itu ke Fiat, pabrikan mobil asal Italia. Fiat segera menghubungi Ferrari dengan tawaran kerjasama yang lebih menguntungkan Ferrari.
Kita balik lagi di Enzo Ferrari yang sudah selesai baca surat kontrak Ford Ferrari. Ia menanyakan pada Lee, jika Ferrari ingin balapan Le Mans dan Ford tidak mengizinkan, apa Ferrari bisa tetap balapan atau tidak? Tanya Enzo. Lee menjawab, kami tidak menyetujui, yang mana Ferrari harus tunduk pada aturan Ford. Mendengar itu Enzo marah dan tersinggung, serta menjelek-jelekan mobil Ford sebagai mobil kecil, jelek, dengan eksekutif yang sombong. Segera besok muncul berita di koran dengan headline Fiat membeli Ferrari dan Enzo masih ada kontrol penuh atas Ferrari. Di sini Ford merasa dipermalukan. Menurut Ford, Ferrari tidak pernah ada niatan menjual perusahaannya ke Ford. Dia hanya memanfaatkan Ford untuk menaikkan harga jualnya ke Fiat saja. Di sini cucu Henry Ford marah dan memutuskan mencari teknisi terbaik dan pembalap terbaik. Dan tidak peduli berapapun biaya yang dikeluarkan supaya Ford dapat memproduksi mobil balap dan mengikuti balapan bergengsi di Le Mans dan mengalahkan Ferrari dan mempermalukannya. Di sini Lee segera menghubungi Carroll Shelby untuk membuatkan Ford mobil balap dalam 3 bulan yang akan menang di Le Mans berapapun biayanya. Malamnya Shelby langsung menghubungi Ken. Dia tahu Ken adalah montir terbaik dan pembalap terbaiknya. Istri Ken melihat Ken keluar dengan Shelby malam itu. Dan segera besoknya marah karena Ken berjanji akan berhenti balapan. Namun kemarahan tiba-tiba berhenti karena tahu bayaran dari Ford sangat besar, $200 per hari. Lalu di hari berikutnya Ken mulai fokus untuk mengembangkan dan memodif mobil Ford GT40. Untuk menjadi mobil balap yang akan memenangkan kejuaraan Le Mans. Selain menjadi teknisinya, Ken juga dipercaya Shelby untuk jadi pengemudi mobil tersebut di Le Mans nanti. Hari demi hari, siang dan malam, Ken di situ terus merancang GT40 hingga mobil itu sempurna dan siap mengikuti balapan di Le Mans Paris. Namun seminggu sebelum balapan dimulai, Ken mendapat kabar bahwa ia tidak terpilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans Paris tersebut. Shelby berkata bahwa ia sudah berusaha meyakinkan para eksekutif Ford, namun tidak berhasil karena para eksekutif Ford tidak suka dengan sikap Ken yang bicaranya terlalu terus terang dan temperamennya buruk. Ken tetap menjalankan tugasnya sebagai teknisi, walaupun dia sangat kecewa karena mobil yang dia modif dengan sepenuh hati akan dikendarai oleh pembalap lain. Balapan di Le Mans Paris pun dimulai. Malam itu Ken terus bekerja di bengkel sambil mendengarkan balapan tersebut dari radio. Molly juga datang menemani Ken malam itu. Malam itu, Ford kalah telak dengan Ferrari di Le Mans Paris. Esoknya, terlihat Shelby sedang duduk di ruang tunggu Ford menunggu panggilan dari Henry Ford untuk mempertanggungjawabkan kekalahan Ford pada kemarin malam. Tibalah giliran Shelby untuk masuk. Di situ Henry Ford berkata pada Shelby, berikan sebuah alasan agar saya tidak memencatmu. Shelby menjawab, inti masalah adalah bukanlah mobil mereka lebih buruk dari Ferrari, melainkan birokrasi di dalam internal Ford yang sangat ruwet dan harus ada banyak persetujuan dari para eksekutif Ford sebelum mengambil sebuah langkah. Tak lupa Shelby juga memberikan berita positif, yaitu Ford yang baru pertama kali mengikuti balapan di Le Mans Paris berhasil membuat Ferrari ketakutan karena mobil GT40 buatan Ken Miles tersebut sangat susah disalip. Mendengar hal tersebut, hati Henry kembali besar dan bersemangat, dan mengatakan bahwa mulai sekarang jika Shelby ingin mengambil sebuah keputusan, bisa langsung menghubungi Henry sendiri tanpa perlu melalui birokrasi ruwet di para eksekutif Ford. Sepulang dari kantor Ford, Shelby segera ke rumah Ken untuk memberikan kabar gembira bahwa Ken bisa menjadi pembalap utama Ford lagi. Tapi ternyata Ken sebelumnya sudah kecewa sekali dengan Shelby karena sebelumnya dia tiba-tiba tidak boleh ikut balapan. Lalu terjadilah baku hantam. Esok harinya Ken kembali fokus mengembangkan mobil GT40-nya yang makin hari makin hebat dibuatnya. Pernah terjadi saat Ken mengendarai atau test drive mobil tersebut meledak, tapi Ken selamat karena baju anti apinya. Suatu hari Shelby ditelepon oleh Lee. Dia memberitahu bahwa Leo Beebe, salah satu eksekutif Ford yang sangat tidak menyukai Ken Miles,
ditunjuk sebagai penanggung jawab program balapan Ford di Le Mans. Dia mengatakan bahwa dia pasti mencopot Ken lagi dan menjadikan ini urusan pribadinya. Singkat cerita, esok harinya Henry Ford dan Mr. Leo Beebe datang tiba-tiba ke tempat Shelby. Mereka ingin melihat perkembangannya. Lalu Leo ingin bicara dengan Shelby secara pribadi. Shelby pun segera membawa Leo masuk ke ruangannya, dan tanpa diprediksi Leo, Shelby langsung mengunci Leo di ruangan kantornya. Lalu Shelby langsung mengajak Henry untuk merasakan langsung performa GT40 buatan Ken Miles agar bisa bicara empat mata. Shelby pun langsung tancap gas. Lalu Henry pun menangis terharu. Ia berkata, seandainya kakeknya masih hidup dan bisa merasakan mobil ini, ia akan sangat terharu. Setelah berhasil membuat Henry menangis terharu, Shelby mengatakan GT40 ini adalah buatan Ken Miles, dan Shelby membuat kesepakatan dengan Henry, yaitu jika Ken berhasil menjuarai balapan di sirkuit Daytona, maka ia harus diizinkan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris tanpa campur tangan Mr. Leo Beebe. Namun sebaliknya, jika Ken kalah, Shelby akan menyerahkan semua kepemilikan perusahaan Shelby Motor Company-nya pada Ford. Singkat cerita, Ken berhasil memenangkan balapan di sirkuit Daytona tersebut. Ken diperbolehkan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris. Scene berpindah menampilkan Ken yang sedang tidur di samping istrinya. Ia kemudian terbangun dan melihat Peter yang sedang menggambar lintasan Le Mans. Peter memohon pada Ken untuk menceritakan sirkuit Le Mans. Ken pun menceritakan setiap detail sirkuit tersebut pada Peter malam itu. Ia juga mengucapkan salam perpisahan pada Peter dan Shelby malam itu. Scene berganti di mana Ken sudah sampai di Paris, Prancis. Malamnya Ken tidak bisa tidur dan memilih untuk jalan-jalan di sirkuit Le Mans sambil mempelajari kembali sirkuit tersebut. Lalu tibalah di hari H balapan tersebut. Semua pembalap mempersiapkan diri, ambil posisi untuk berlari ke mobilnya. Dan saat balapan dimulai, segera semua pembalap lari ke mobilnya. Namun tiba-tiba pintu mobil Ken tidak bisa ditutup. Semua tim Ford dan Ken sendiri sangat gugup, termasuk anak istri Ken yang menonton di rumah melalui TV. Dan juga pada saat awal start, terlihat banyak sekali kecelakaan mobil saling menabrak. Saat mobil berjalan, Ken berusaha berkali-kali menutup pintu mobilnya, tapi pintu itu selalu terbuka lagi, sampai Ken tertinggal di belakang. Melihat Ken yang sedang mengalami masalah, salah satu driver Ferrari yang bernama Bandini tersenyum mengejek Ken sambil menyalipnya. Akhirnya, pada putaran pertama di Le Mans Paris itu, Ferrari yang disetir Bandini meraih posisi pertama. Lalu Ken memutuskan kembali ke pit stop untuk memperbaiki pintunya. Setelah diperbaiki pintunya, Ken segera memacu mobilnya secepat kilat, menyalip satu persatu lawannya. Pada putaran kedua itu, Ken membuat semua penonton dan lawannya terkejut. Lalu, di putaran selanjutnya lagi-lagi Ken membuat semua penonton termasuk anak istri Ken di rumah terkejut. Karena Ken lagi-lagi memecahkan rekor dengan menempuh 13,5 km hanya dengan waktu 3 menit 31,9 detik. Setelah itu, akhirnya Ken kembali ke pit stop dan bertukar posisi dengan pembalap Ford lainnya. Jadi, karena balapan ini berlangsung 24 jam, maka sistem balapan di Le Mans ini adalah estafet. Kini hanya 8 jam yang tersisa sampai balapan berakhir. Terjadi tabrakan lagi yang menyebabkan salah satu driver mobil Ferrari keluar dari trek. Hari berganti malam, lintasan menjadi gelap, dan malam itu hujan begitu deras. Ford kembali ke pit stop untuk bertukar posisi lagi dengan Ken Miles. Di sisi lain, Leo Beebe terlihat kurang senang dengan Ken dan terus-menerus mengganggu jalannya pertandingan. Seperti menyuruh Ken untuk mengurangi kecepatan. Melihat itu, Shelby pun berusaha memberitahu Ken untuk tidak menggubris Leo dan menyerahkan semua keputusan di lintasan pada diri Ken sendiri. Scene berganti di mana pertarungan sengit Ken dengan pembalap Ferrari yang bernama Bandini. Ken mau menyalip di tikungan, namun tiba-tiba rem Ken blong dan mengalami kecelakaan.
Untungnya Ken bisa segera mengatasi keadaan tersebut dan segera masuk ke pit stop lagi untuk mengganti rem mobilnya. Namun akhirnya Ken tertinggal oleh Bandini 2 putaran. Setelah selesai ganti rem, Ken langsung tancap gas. Sampai tak terasa pertandingan pun sudah berlangsung hingga pagi hari. Di putaran terakhir, Ken dan Bandini bertarung sangat sengit, saling salip menyalip. Ken lalu menginjak gas melebihi batas kecepatan mobilnya. Begitu juga pun dengan Bandini. Lalu pada saat kedua mobil tersebut sedang berada di puncak kecepatan mereka berdua, tiba-tiba Ken meraih posisi pertama dalam balapan tersebut. Karena Ferrari-nya Bandini sudah rusak. Ferrari sudah kalah telak. Namun lagi-lagi Mr. Leo Bibi membuat tingkah lagi. Dia juga sudah merundingkan juga dengan Hendry agar mobil Ford masuk bersamaan di garis finish. Nomor 1, 2, 3, semua mobil Ford. Ken tidak boleh mencapai garis finish duluan tanpa Ford yang lain. Shelby sangat marah dan tidak bisa apa-apa karena Hendry setuju. Shelby menyampaikan pesan itu ke Ken saat Ken istirahat. Di situ Ken terlihat sangat kecewa karena setelah susah payah mencapai posisi pertama, ia harus mengurangi kecepatan menunggu mobil Ford yang lain demi sebuah foto estetika saja. Shelby lalu mengatakan pada Ken bahwa kini semua keputusan di tangan Ken. Apapun yang terjadi, apapun yang Ken lakukan di lintasan, ia tidak ikut campur. Lalu setelah itu Ken masuk ke dalam mobil dan kembali ke lintasan. Ia kemudian memacu mobilnya dengan sangat cepat. Semua mobil termasuk mobil balap sesama Ford semua disalipnya. Para penonton pun sangat terpukau karena lagi-lagi dia mencetak rekor baru lagi, yaitu 13,5 km dilalui selama 3 menit 30,9 detik di putaran itu. Kemudian saat tersisa satu putaran terakhir, di situ Ken melihat ke spionnya. Tak satu pun mobil ada di belakang Ken. Ternyata dia sangat jauh melaju di depan. Lalu tiba-tiba Ken berpikir untuk menurunkan egonya dan memilih untuk menurunkan gas di mobilnya. Mobil itu pun melambat. Semua penonton heran. Namun pada saat melihat pembalap Ford lainnya menyusul, akhirnya Ford akhirnya memenangkan kejuaraan. Namun saat turun dari mobil, Ken sangat kaget dan heran karena semua orang tidak memberinya selamat melainkan ke pembalap Ford lainnya yang bernama McLaren. Ternyata Mr. Leo Bibi menipu Shelby, yang mana walaupun mereka bertiga sejajar, namun secara teknis McLaren lah yang menjadi juara Ford. Shelby meminta maaf pada Ken karena seharusnya dia tidak menyuruh Ken menurunkan kecepatan. Namun Ken sendiri sudah tidak mempermasalahkan lagi. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan film pun berakhir.